Wow. Oke, selamat datang semuanya. Nama saya Maria Darmesti. Greetings from Gold Coast. Saya tinggal di Gold Coast. Saya dulu bagian dari ISAGU, Indonesian Student Association Griffith University. Hari ini, sore ini, kami sangat bangga hosting Modis monthly discussion untuk kesekian kalinya. Sekarang sudah ada 139 peserta di sini dan nanti mungkin akan bertambah lagi. Sekarang kita sudah terhubung dengan KBRI Canberra dan juga Pak Kristiarto Legowo juga. Halo Pak Kristiarto. Sambil menunggu Pak Hasan Wirayuda. Mungkin bisa sharing Pak Kristiarto di Canberra, gimana keadaan Canberra? Masih di lockdown kayak Queensland enggak? Atau sudah dibuka lagi? Bisa, oke. Ya. Baik semuanya, teman-teman sekalian apa kabar? Senang sekali ini bisa bergabung dengan teman-teman sekalian. Di Canberra very oke. Saya rasa sudah sejak berapa bulan yang lalu, kalau dikaitkan dengan situasi COVID, ya kita cukup beruntung di sini. Kasusnya selama ini tercatat 0. Cuman kemarin ada satu kasus baru, tapi langsung bisa diisolasi. Yang bersangkutan adalah istilahnya apa ya? Incoming diplomat. Jadi kalau diplomat kan memang bisa diperbolehkan untuk tetap masuk ke Australia, tapi mereka harus menjalani suatu protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, tapi kalau udah yang bersangkutan terinfeksi di mana kita tidak tahu, apakah dari negaranya, ataukah mungkin di pesawat, ataukah mungkin di bandara. Setibanya dia mendarat di Australia, we do not know. Tapi it happened, tapi langsung ditangani dan hari ini sudah kembali 0 lagi kasusnya. Syukurlah sudah sehat lagi. Ya, Queensland belum buka border. Tapi kalau untuk ACT kan sudah dibuka. Sudah. Cuman masih menunggu untuk negara-negara bagian yang lain juga. Ya, yang sekarang di lockdown lagi kan South Australia kan? Betul, Adelaide. Mungkin kalau nggak ada halangan, saya sekitar minggu pertama atau minggu kedua Desember nanti saya akan berkunjung ke Brisbane. Jika situasinya memungkinkan ya, mudah-mudahan situasinya memungkinkan, saya akan berkunjung ke Brisbane. Dan ini merupakan kunjungan saya ke Brisbane yang pertama di tahun 2020 ini. Ya, ditunggu Pak kalau gitu Pak. Kami siapkan. Jadi malam ini nanti kita akan ngobrol, namanya juga monthly discussion, ngobrol berdiskusi tentang diplomat. Kok kayaknya serem banget sih istilahnya diplomat gitu. Kalau untuk saya sendiri, background saya marketing. Jadi saya sudah 7 tahun. Diplomat dengan marketer hampir sama. Betul, itu dia Pak. Karena itulah maka saya senang sekali jadi moderator untuk diskusi kali ini karena bisa pamer dikit lah ilmu saya gitu. Bukan pamer tapi marketing ilmu saya. Dan kalau dikaitkan dengan diplomasi publik, memang pemilihan pembicara utamanya tepat sekali. Ada Pak Hasan Wirayuda dan Pak Sandiaga Uno. Nah, khusus terkait diplomasi publik ini, Pak Hasan adalah orang yang pertama kali istilahnya memperkenalkan konsep diplomasi publik itu dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Jadi ketika beliau menjadi sebelumnya dari sisi fungsi juga mungkin sudah dilakukan, tapi Pak Hasan lah orang yang pertama kali mengintroduce konsep tersebut baik secara fungsi maupun secara institusi.
dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Sehingga beruntung nih teman-teman bisa menghadirkan Pak Hasan Wirayuda dalam kesempatan yang baik. Dan kebetulan beliau sudah muncul di layar. Selamat sore Pak Hasan, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak. Beliau ini adalah guru saya, mentor saya. Wah, selamat datang Pak Hasan. Senang sekali bisa bertemu Pak Hasan di dalam Zoom. Beliau masih di mute nih namanya. Oh ya. Ya. Panitia. Enggak, mungkin dari teman-teman, di mute-nya dari teman-teman nih, kelihatannya Ya. dari hostnya. Ini panitianya yang tukang mute dan unmute. Maaf Pak. Mungkin beliau bisa di unmute mungkin. Ya. Ya. Selamat sore Pak Hasan, apa kabar? Selamat sore Pak Hasan. Kabar baik, Pak Dubes. Senang sekali Selamat sore. Ya, selamat datang Pak Hasan ke ISAGU Monthly Discussion kali ini. Sangat senang bisa host Pak Hasan kali ini. Ya, sekarang sudah jam 7 Kan senang hati. Ya. Sudah jam 7. Sorry menginterupsi, saya teruskan. Ya, nggak apa-apa Pak, maaf Pak. Jadi yaudah karena sudah jam 7:02 waktu Queensland, kita resmi mulai acaranya aja ya langsung. Selamat datang Pak Hasan, selamat datang Pak Kristiarto, dan selamat datang semua peserta. Kita punya 262 peserta di sini online. Dan juga kita live streaming di Facebook juga. Jadi diskusinya mungkin nanti bisa sangat seru kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke monthly discussion dari ISAGU. Nama saya Maria Darmesti. Saya moderator untuk bincang-bincang kali ini. Saya dari kantor saya di Griffith University. Saya bekerja sebagai staf pengajar dan juga peneliti. Bidang saya marketing, jadi nanti mungkin agak nyambung-nyambung dikit sama diplomasi. Jadi nanti santai aja ya Pak ngobrolnya. Terus ada house rules sedikit. Jadi seperti yang sudah dilakukan panitia, untuk mikrofon para peserta ini di mute, dimatikan dulu, jadi hanya mikrofon saya dan Pak Hasan dan juga nanti Pak Kristiarto. Nanti kalau misalnya ada waktu di akhir acara, kita akan pilih 2 peserta untuk bertanya langsung ke Pak Hasan ini. Jadi Pak Hasan sangat senior, gurunya Pak Kristiarto ini. Dan juga nanti di akhir acara ada daftar hadir, silakan diisi dan nanti akan ada e-certificate untuk para peserta di monthly discussion ini. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja dimulai. Selamat malam semuanya dan kita ada kata sambutan nih dari Pak Presiden ISAGU, Mas Ferry. Mungkin bisa dipersilakan menyambut sedikit, Mas Ferry. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Maria. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2001-2009. Dan juga yang terhormat Bapak Kristiarto Legowo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Vanuatu. Senang sekali bahwa kami dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia di Griffith University Queensland dapat menyelenggarakan acara malam ini. Ini merupakan acara perdana kami, Bapak, untuk kepengurusan 2020 dan 2021. Saat ini sudah ada sekitar 350 peserta yang join di acara kami, Bapak. Sehingga menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami bisa menghosting acara yang lumayan besar. Sebelumnya, atas nama pengurus PPIA Griffith University 2020 dan 2021, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya baik untuk Bapak Hasan Wirayuda juga Bapak Dubes, karena di tengah kesibukan Bapak berdua gitu dapat meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan bersama kami yang muda-muda ini.
kami juga ingin menyampaikan bahwa acara Modis ini merupakan acara yang kami desain untuk mencoba menggali perspektif lain dari isu-isu yang sedang aktual, baik di level nasional maupun di level global, sehingga melalui strategi ini kami berharap bahwa acara Modis ini dapat berkontribusi untuk memperkaya pengetahuan seluruh partisipan dari para narasumber yang tidak saja kompeten, tapi juga berpengalaman baik dari di level nasional maupun di level global, seperti yang acara malam ini melalui Bapak Hasan Wirayuda. Melalui kesempatan ini kami juga ingin memohon dukungan sekaligus mengeksplorasi kesempatan yang seluas-luasnya, terutama kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini KBRI di Canberra, dan juga seluruh pihak dari berbagai sektor, terutama dari sektor pendidikan, baik di Australia maupun di Indonesia, untuk kiranya dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan kami dalam upaya memperkaya pengetahuan masyarakat dan lebih mengenalkan Indonesia di level global. Kami juga menyadari bahwa acara malam hari ini tentu banyak kekurangan. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada yang terhormat Bapak Hasan Wirayuda dan Bapak Dubes, apabila dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan kegiatan malam ini banyak kekurangan. Ini akan menjadi kegiatan malam ini akan menjadi input bagi kami ke depannya untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan Modis di waktu mendatang. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Selamat malam dan selamat berdiskusi. Saya kembalikan ke Mbak Maria. Oke, terima kasih Mas Ferry, Pak Presiden ISAGU Indonesian Student Association Griffith University. Sekarang mungkin Pak Duta Besar Kristiarto Legowo bisa memberikan sambutan. Tadi sudah berdiskusi sedikit, sekarang mungkin bisa memberikan sambutan kepada kita semua. Silakan Pak. Baik, terima kasih yang sangat saya hormati Bapak Nur Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2001-2009, Pak Ferry Nurhansyah, selaku Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia, Griffith University Queensland, Bu Maria selaku moderator, dan tentunya teman-teman PPIA, para peserta acara diskusi bulanan dari teman-teman PPIA di Griffith, yang pada malam ini mengambil tema Everyone is a Diplomat, peran aktor non-negara dalam diplomasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur tentunya kita kemanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya pada malam hari ini waktu Australia, mungkin sore hari di waktu Indonesia, kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mendapatkan kesempatan mengikuti diskusi dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk itu saya ingin sampaikan penghargaan saya yang tinggi kepada teman-teman PPIA di Universitas Griffith, Queensland atas penyelenggaraan webinar ini yang bagi saya sebetulnya menunjukkan kehendak teman-teman sekalian untuk memberikan kontribusi dalam hal ini terkait dalam pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia. Minggu yang lalu saya juga diundang oleh PPIA Australia dalam diskusi terkait dengan masalah kepahlawanan dalam perspektif generasi muda Indonesia. Dan saya yakin ini semua merupakan bagian dari upaya teman-teman sekalian untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, dan itu kalau kita buka pada ADART PPIA di situ tertulis itu. Tujuan dari PPIA antara lain adalah untuk dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Dan pada kesempatan malam hari ini, terus terang saya juga mendapatkan kehormatan yang sangat besar ketika saya dapat menyampaikan sambutan pada event ini di hadapan guru saya. Guru yang selama ini membimbing saya sejak saya junior, kemudian saya merangkak perjalanan karir saya di Kemlu hingga saya saat ini mendapatkan amanah untuk mengelola hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Beliau tidak lain dan tidak bukan pembicara utama kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Nur Hasan
Wirayuda. Sebagaimana saya pahami sebetulnya kalau tidak salah pada malam hari ini juga ada Pak Sandiaga Uno ya, tapi saya dengar beliau berhalangan. Terkait dengan tema diskusi kita adalah orang yang pertama, mungkin yang pertama di Indonesia yang memperkenalkan konsep public diplomasi, baik secara fungsi maupun secara institusi. Sebelumnya mungkin secara fungsi sudah dilakukan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, tapi beliaulah yang kemudian menginisiasi, menyusun agar pelaksanaan diplomasi publik kita dapat lebih terstruktur, dan kemudian secara institusi juga beliau yang pada waktu itu mengambil kebijakan untuk membentuk untuk kali pertama Direktorat Diplomasi Publik pada tahun 2002 di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan kebetulan saya mendapatkan kehormatan, saya mendapatkan kepercayaan dari Pak Hasan untuk dapat menjadi Direktur Diplomasi Publik yang pertama di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan hal ini merupakan awal saya juga untuk mengenal apa sih diplomasi publik. Saya banyak sekali belajar dari Pak Hasan Wirayuda dan antusiasme beliau untuk memajukan fungsi diplomasi publik dalam pelaksanaan politik luar negeri kita memang sangat tepat, karena ada kebutuhan bagi kita semua untuk dapat menjelaskan kepada konstituen kita, apakah itu di luar negeri ataupun di dalam negeri, terkait dengan pelaksanaan politik luar negeri kita. Dan di bawah bimbingan Pak Hasan juga, kemudian banyak sekali inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh Kemlu, dan hingga saat ini inisiatif-inisiatif tersebut masih terus dilanjutkan oleh pimpinan Kementerian Luar Negeri yang sekarang. Saya ingin sebutkan Bali Demokrasi Forum. Ini adalah babynya Pak Hasan, beliaulah yang mengenalkan konsep Bali Demokrasi Forum, kemudian ada konsep ada pemberian beasiswa kepada seni budaya untuk warga negara atau kaum muda dari berbagai negara yang ada di kawasan kita. Kemudian beliau juga menginisiasi gagasan pelaksanaan dialog lintas agama, yang semua ini kita lakukan dalam kerangka pelaksanaan diplomasi publik kita untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia. Jadi forum ini terus terang sangat tepat, sangat relevan, dan teman-teman, sekali lagi saya ingin sampaikan, teman-teman sangat beruntung sekali dapat menghadirkan Pak Hasan Wirayuda dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dan teman-teman, Pak Hasan juga, karena kalau udah diplomasi publik nanti beliaulah ahlinya. Saya hanya untuk memberikan sedikit frame untuk diskusi kita pada hari ini. Saya hanya mengutip salah satu definisi dari public diplomasi yang kebetulan tadi saya diskusi dengan beberapa teman di KBRI. Ada satu orang ilmuwan ahli diplomasi publik namanya John Millison, yang bersangkutan mengatakan bahwa diplomasi publik itu disebutkan sebagai upaya kita, suatu pemerintahan, untuk mempengaruhi individu atau organisasi lain di negara lain dengan cara yang positif. Sekali lagi ya, dengan cara yang positif untuk mengubah cara pandang atau persepsi masyarakat di negara tersebut bagi for the benefit of negara kita. Nah, dalam konsep diplomasi publik yang dikembangkan di Kemlu atas arahan Pak Hasan pada waktu itu, dalam definisi yang tadi saya sebutkan, memang target audiensnya seolah-olah hanya target audiens yang terkait dengan masyarakat yang ada di luar negeri. Tapi beliau dengan jeli sekali melihat bahwa itu tidak cukup, bahwa pelaksanaan politik luar negeri itu harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat kita juga di Indonesia. Beliau sering sekali
menyampaikan dalam berbagai macam ceramah. Beliau sering sekali mengutip apa yang sudah disebutkan oleh founding father kita, Bung Hatta, yang menyampaikan bahwa politik luar negeri kita untuk dapat berhasil harus mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Dan ini karena kita pahami bahwa tidak semua aspek pelaksanaan politik luar negeri kita dapat secara efektif dilakukan oleh hanya mereka, hanya mereka yang punya kategori atau kualifikasi diplomat. Saya ingat pada waktu itu ada kebutuhan bagi kita untuk menjelaskan Islam di Indonesia kepada masyarakat di luar negeri. Dan atas arahan Pak Hasan waktu itu, kemudian Kemlu kita mengajak tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Ada almarhum Pak Nurholis Majid, ada dari Paramadina almarhum juga, dan sekarang sudah almarhum Pak Hasim Nur Musadi dari NU, ada Pak Syafi'i Ma'arif dari Muhammadiyah. Kita ajak mereka untuk keliling dunia, untuk menjelaskan Islam di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang memang punya otoritas untuk bisa menjelaskan Islam di Indonesia, dan mereka bersedia membantu mendukung pelaksanaan politik luar negeri kita dalam aspek menjelaskan Islam di Indonesia. Oleh karena itulah terkait dengan masalah diplomasi publik yang kita lakukan, antara lain juga untuk dapat menggalang dukungan dari publik kita sendiri di Indonesia. Pertama, dukungan yang tidak hanya sifatnya verbal. Oh ya, saya mendukung kebijakan Indonesia terkait masalah Palestina, kebijakan Indonesia terkait masalah misalkan di WTO dan sebagainya. Tetapi dalam konsep diplomasi publik yang dikembangkan oleh Kemlu, yang dulu diperkenalkan oleh Bapak Hasan Wirayuda, kita juga ingin ketika masyarakat menyatakan mendukung, mereka bisa menjadi mitra kita juga dalam pelaksanaan diplomasi kita, sebagaimana tadi dilakukan oleh teman-teman dari Muhammadiyah, teman-teman dari NU, teman-teman dari Paramadina, dan lain-lain. Dan itulah yang kemudian kita kembangkan. Dan ini sangat relevan sekali dengan inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Kita ingin bahwa teman-teman juga bisa memberikan dukungan bagi kita dalam pelaksanaan politik luar negeri kita, khususnya dalam konteks karena teman-teman sekalian ada di Australia dalam konteks pengembangan hubungan bilateral yang lebih baik antara Indonesia dan Australia. Mendukung tidak hanya dalam konteks verbal menyatakan dukungannya, tetapi juga dalam menjalin kemitraan dengan perwakilan Republik Indonesia misalnya, untuk bagaimana kita bersama-sama memberikan kontribusi sehingga hubungan bilateral Indonesia dan Australia ini ke depan bisa lebih baik lagi. Dan dalam kaitan ini, kalau boleh saya bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian dalam rangka mendukung diplomasi Indonesia. Jelas kita ingin persepsi masyarakat Australia tentang Indonesia baik adanya atau paling tidak objektif, dan itu bisa dilakukan antara lain do your best. Ketika teman-teman sekalian itu mendapatkan tugas untuk belajar di Australia, kalau teman-teman sekalian semuanya excellent dalam studi yang saat ini ditempuh di universitas masing-masing, saya yakin bahwa kemudian bendera Indonesia yang berkibar juga. Masyarakat di sini selalu bilang, wah, student Indonesia itu hebat-hebat sekali, jago-jago sekali, pinter-pinter sekali. Itu paling tidak sudah akan pasti mengubah persepsi masyarakat Australia terhadap Indonesia. Dan yang kedua, dalam berbagai macam kesempatan yang ada, melalui interaksi yang dilakukan dengan perwakilan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama membantu apa sih yang bisa kita lakukan bersama dalam konteks pengembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, dalam pengenalan budaya kita, dalam upaya kita misalnya pemajuan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Dan teman-teman sebagaimana ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia dan Australia sudah menandatangani suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang sudah entry into force per tanggal 5 Juli kemarin. Dan satu lagi teman-teman sekalian,
satu hal lagi yang mungkin menjadi bisa kita jadikan panduan bagaimana kita bisa berkontribusi dalam menjadi aktor dalam pelaksanaan diplomasi kita. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Saya kira ketika itu ada di dada kita, saya yakin teman-teman senantiasa pasti akan ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Dan yang terakhir, jika teman-teman ini berhasil dalam menjadi aktor dalam pelaksanaan diplomasi kita, dengarkanlah baik-baik pembicara utama kita, Pak Dr. Hasan Wirayuda. Banyak sekali yang bisa kita tarik sebagai bahan pelajaran dari beliau. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan event sore hari ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Duta Besar Pak Kristiarto Legowo. Sangat menarik sekali tadi sambutannya. Untuk kalau saya itu nangkapnya, oke, kita harus jadi representatif dari Indonesia sebaik mungkin, apalagi kalau kita memperkenalkan negara kita di negara lain terutama. Oke, terima kasih sekali Pak Kristiarto Legowo. Sekarang kita akan ke narasumber utama kita, Bapak Hasan Wirayuda. So, Pak Dr. Hasan Wirayuda ini adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2001 sampai 2009, dan juga Pak Dr. Hasan Wirayuda menjadi fasilitator kunci pada perundingan damai antara pemerintah Filipina dengan Front Pembebasan Nasional Moro tahun 1993-1996, dan juga Pak Dr. Hasan Wirayuda ini adalah lulusan dari Ilmu Hukum dan Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, dan juga Oxford University, Program on Diplomacy, Fletcher School of Law and Diplomacy, juga University of Virginia School of Law, Doctor of Judicial Science in International Law. Oh, sangat senior sekali. Kita sangat beruntung bisa mendengarkan secara langsung dari Pak Hasan Wirayuda tentang pengalamannya. Sementara itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditulis di dalam chat box. Saya nanti akan membacakan pertanyaan utama dari chat box ini di akhir acara. Oke, sekarang saya persilakan Bapak Hasan Wirayuda untuk share pengalaman, berbagi pengalaman tentang diplomasi. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk kawan-kawan anggota PPIA di Brisbane. Dan secara khusus saya ingin menyapa Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Bapak Kristiarto Legowo. Kabar Mas Kris? Semoga selalu sehat. Senang sekali ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak meskipun hanya secara virtual. Juga Saudara Ferry Nurhamsyah, maaf kalau saya tidak keliru, Ketua PPIA, dan juga Saudari Nadia Farabi dari Indonesian Student Associations di Griffith University yang mengontak saya untuk ikut dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PPIA sore hari waktu Jakarta dan malam hari waktu Brisbane. Para mahasiswa yang saya sayangi, pertama, satu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman, khususnya dalam diskusi malam hari ini yang mengangkat topik Everyone is a Diplomat, peran aktor non-negara dalam diplomasi publik. Tadi Pak Dubes sangat eloquent
menyampaikan pokok bahasan tentang apa diplomasi publik. Beliau adalah direktur pertama diplomasi publik dari Kementerian Luar Negeri. Saya merasa ikut disegarkan kembali pengetahuan saya tentang diplomasi publik oleh Pak Kris. Tapi pada pihak lain saya juga bangga bahwa orang-orang yang saya ikut sponsori, ikut dorong dalam meningkatkan diplomasi publik kita menjadi pada tarafnya sekarang sudah menjadi pakar-pakar tersendiri. Filsafat saya dalam memimpin adalah bahwa kita bisa menjadi pemimpin, tapi lebih penting adalah menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Dan Pak Dubes Kristiarto merupakan salah satu pemimpin kebanggaan saya. Jadi mengenai topik, saya memang membuat catatan kecil, sampaikan melalui saudara Nadia tentang judul, yaitu Everyone is a diplomat. Affirmative. Saya bilang tambahkan kata tanda tanya di belakangnya. Menjadi everyone is a diplomat atau is everyone a diplomat. Dengan tambahan itu sebetulnya saya ingin mengajak untuk kita mengkaji, bukan mengaji. Mengkaji secara kritis tentang topik bahasan kita pada malam hari ini. Tentunya perlu kita pahami lebih dulu kalau kita bicara tentang diplomat, kita bisa pertanyakan, who is the diplomat? What is diplomacy? Dan tentunya, what is a diplomat's missions? Misi yang dibebankan kepada para diplomat. Pengertian yang sederhana tentang diplomasi adalah all activities conducted by a state in its relations with other states. Keep in mind there are 193 nation states, member states of the United Nations. Kita tidak semua dalam diplomasi kita membangun hubungan diplomatik dengan 193 negara. Karena kita tidak mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi 192 negara sudah sangat banyak. Karena itu kita bedakan dalam kebijakan pemerintah. Pertama, hubungan bilateral. 192 itu banyak sekali. Kita bagi dalam dua direktorat jenderal, Asia Pasifik dan Afrika, kurang lebih 106 negara. Dan Direktur Jenderal Eropa dan Amerika. Hitung saja, 192 dikurangi 106. Lebih dari 70 atau 80, 70-an. Tapi juga kita memajukan secara seimbang diplomasi bilateral dengan diplomasi regional dan diplomasi multilateral global. Sebetulnya dalam diplomasi regional dia sudah implied multilateral. Kalau dua bilateral, tiga masih trilateral, walaupun jarang digunakan, 4 jadi quadrilateral, tapi lebih dari 5 sudah multilateral. Karena itu saya membedakan antara multilateral regional dan multilateral global. Nah, bayangkan yang multilateral global ini ada ratusan organisasi internasional. Tentunya yang utama adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, diplomasi kita seperti diplomasi negara-negara lain juga berhubungan dengan tadi negara, tapi juga intergovernmental organization, PBB, EU, ASEAN itu intergovernmental. Tapi juga berhubungan dengan atau melakukan aktivitas, conduct activities dalam hubungan dengan non-governmental organizations, ribuan,
kemudian dengan business organizations, dan dengan akademia atau think tanks, dan bahkan individu. Individu bisa menjadi aktor diplomasi yang penting. Lihat saja apa yang dimainkan oleh Bill Gates dengan spending dari filantropinya lebih dari $1 miliar. Individu, tapi dihitung oleh negara. Dia di tengah COVID akan bagi-bagi vaksin, katakanlah nanti. Jadi individu bisa memainkan peranan penting. Kemudian pelaku dari diplomasi disebut diplomat. Dengan diplomat dimaksudkan adalah, maaf saya mundur sedikit, bahwa di setiap negara yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk menjalankan diplomasi adalah presiden. Dalam artian the executive. Dalam sistem pemilahan atau pembagian kekuasaan, maka sesungguhnya DPR, walaupun mereka sering mengklaim dia punya peran diplomasi, sebenarnya tidak. Dia punya peran kerjasama internasional, khususnya melalui forum International Parliamentary Union atau IPU. Tapi mereka tidak. Mungkin dengan mengklaim bahwa mereka punya peran diplomasi, karena itu mereka mengharapkan, dan itu sebetulnya dibalik semua, supaya mereka dapat diberikan paspor diplomatik. Karena salah satu ciri diplomat adalah secara khusus dia diberikan paspor diplomatik, karena dengan begitu dalam pelaksanaan tugas atau misinya dia memperoleh kekebalan diplomatik. Nah, dengan kata lain, diplomasi adalah domainnya atau kewenangan dari eksekutif, presiden. Tentunya presiden bisa mendelegasikan kewenangannya kepada menteri luar negeri, atau dalam hal tertentu bisa saja menteri-menteri yang lain secara khusus, untuk misi khusus, tapi juga menteri luar negeri bisa mengangkat diplomat. Dengan kata lain, diplomat adalah seorang yang telah melalui proses yang sangat selektif. Saya memajukan penerimaan calon diplomat melalui sistem rekrutmen yang sangat terbuka, transparan, kemudian jujur, bersih, tidak ada suap-menyuap, kemudian dan merit oriented. Siapa yang mampu silakan masuk. Jadi pada satu waktu, pada pertengahan tahun 2000-an, ketika kita punya kursi 100 calon diplomat, itu peserta tesnya ada sebanyak 32.000. Dan banyak orang muda yang karena percaya pada sistem rekrutmen yang sangat tadi, transparan, terbuka, jujur, bersih, dan merit oriented, mereka bisa tes 3-4 kali. Kalau dia kurang bahasa Inggris, dia bisa tingkatkan TOEFL-nya dan sebagainya. Tapi itu yang kita jamin untuk calon diplomat. Itu pun mereka menjalani pendidikan diplomasi, sekolah staf dinas luar negeri. Sekarang namanya sekolah, sekdilu istilahnya. Hampir 1 tahun. Dengan segala aspek pembekalan. Dari mulai cara berdiri, cara makan, cara duduk, itu dari segi protokol, manners, dan sebagainya. Tapi juga bekal pengetahuan diplomasi, politik, ekonomi, you name it. Poles dulu pada zaman Orde Baru disebut Poles Sosbudmil, Polek Sosbudmil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, militer dan budaya. Jadi mengacu pada Undang-Undang Hubungan Luar Negeri nomor 37 tahun 99, di sana ada 2 pengertian, yaitu pengertian diplomasi atau politik luar negeri. Saya dari dulu kurang nyaman dengan istilah politik luar negeri. Karena sebetulnya bahasa Inggris aslinya adalah foreign policy. Jadi kebijakan luar negeri seharusnya. Karena juga dia tidak hanya bicara tentang aktivitas di bidang politik, tapi juga ada ekonomi, sosial, budaya, militer, dan sebagainya. Itu. Jadi, tapi sudah kalah kaprah kita menggunakan istilah politik luar negeri, sehingga ada kesan tugas diplomat hanya menjalankan kebijakan kerjasama politik.
Yang kedua, yang juga kita salah kaprah, sering melihat apa sih yang ingin dicapai dengan kegiatan politik atau policy luar negeri kita, yaitu untuk memajukan, to promote national interest, kepentingan nasional kita. Jadi berbagai bidang tadi, mau perdagangan, tenaga kerja, turis, politik, ekonomi, pertahanan, dan sebagainya. Dan elemen yang kedua, ini yang sering dilupakan, yaitu to project our national values, memancarkan sistem nilai kita keluar. Contoh yang paling sederhana, kita sering take for granted, dialog sebagai sistem nilai kita. Dialog adalah byproduct dari kebinekaan kita. Sehingga dalam kita berhubungan satu sama lain di Indonesia, dari etnik yang berbeda, agama yang berbeda, tradisi, budaya yang berbeda, kita sudah harus menakar. Menakar dari hati pun sudah sebetulnya dialog. Apa hal-hal yang boleh kita sampaikan, apa yang tidak sampaikan, tenggang rasa dalam proses itu sebenarnya juga dialog. Kita adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi dialog. Tapi tidak semua bangsa itu mempunyai sistem nilai atau value system tentang dialog. Bangsa yang homogen seperti Jepang, Korea, tidak ada itu yang dialog, yang mereka paham tentang sistem nilai dialog. Tapi juga negara-negara yang kuat, militer atau ekonomi, dia nggak terbiasa untuk dialog. Dia menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain, pihak negara lain, untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan harapan mereka. Jadi luar biasa. Nanti saya akan kembali. Tadi Pak Kris sudah menyebut. Kita sudah dengar bagaimana pada masa pasca 9/11, kita mengembangkan interfaith and intercultural dialogues, underlines dialogue. Luar biasa. Jadi dari proyeksi sistem nilai kita tentang dialog, kita bisa melakukan banyak, bukan sekedar melakukan. Kita menjadi pemimpin dunia. Kalau sudah ada kita inisiatif Asia Pacific Regional Intercultural and Interfaith Dialogue, pastilah Indonesia yang diminta. Kemudian Asia Europe Interfaith and Intercultural Dialogue, pastilah kita. Jadi tugas Menlu waktu itu tidak mudah, karena setiap kali ada meeting, mesti kita yang diminta menjadi lead speaker. Ya, dengan kata lain juga pengakuan kepemimpinan kita dalam proses seperti ini. Belum yang bilateral, Indonesia UK, Indonesia Netherlands, Indonesia Russia, Indonesia you name it. Saya pernah pada 2007 menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Steinmeier. Saya ingin menggarisbawahi tentang bagaimana orang lain, negara lain melihat dan ingin belajar tentang dialog. Dia datang ke Jakarta, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukan soal lain-lain. I came here to learn from Indonesia, from Indonesia, how being a multicultural, multi-religious society, you promote dialogue. In Germany, we have more than 6 million Germans national yang semuanya awalnya mereka migrant workers, labor dari Turki. They are Muslim. Tapi in the wake of 9/11, and they need to promote dialogue with all groups in their society, including those Muslims, they don't know how. Karena itu kalimat pertama dari Menteri Luar Negeri Steinmeier, I came here to learn from you, how you promote dialogue among diverse groups, ethnicity, of different ethnicity, religion, sebagainya. Jadi, makanya saya sampaikan tadi, don't take for granted. Ada hal-hal yang buat kita selalu lumrah, tapi buat dunia belum. Karena itu bisa menjadi nilai jual. Pak Kris tadi, Pak Dubes menyebut tentang bagaimana pada tahun 2008 kita saya menggagas Bali Democracy Forum. Mengapa? Karena pada tahun 2008, sistem nilai demokrasi itu bukan hanya sistem yang universally recognized, tapi kita juga sudah pada tataran mengangkat tinggi nilai demokrasi. Kita itu diakui dunia dalam 10 tahun, less than 10 years, we were able to transform ourselves from
a military-dominated government, authoritarian certainly, into a full-fledged democracy. Karena itu kita mulai memancarkan nilai demokrasi keluar, paling sedikit ke wilayah Asia Pasifik. Bahkan kalau dilihat beberapa tahun lalu pesertanya Bali Demokrasi Forum itu sampai 106, menjadikan BDF menjadi di Global Premier Forum on Dialogue on Democracy. Jadi itu sebetulnya pancaran dari sistem nilai. Dan ini kalau dalam bahasa Profesor Joseph Nye, ini projection of soft power. Soft power. Pada kata lain ada pengertian hard power, yaitu penggunaan kekuatan militer dan ekonomi untuk mempengaruhi negara lain untuk mengambil sikap, posisi, kebijakan yang favorable buat kita. Kita bukan negara yang melakukan, menggunakan hard power. Karena kita juga hard power-nya belum cukup. Nah, dengan kata lain dari pengertian Undang-Undang Hubungan Luar Negeri dan juga secara umum dibedakan antara politik luar negeri dan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri dalam artinya lebih luas, tapi dia juga tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri. Ada ikatannya. Aktornya bisa dalam hubungan luar negeri bisa pemerintah daerah. Karena dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Pemerintahan secara umum, termasuk Undang-Undang Otonomi Daerah, daerah tidak boleh melakukan kegiatan politik luar negeri. Ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan oleh daerah otonom. 1 luar negeri, 2 defense, 3 agama, 4 peradilan, saya lupa 2 laginya. Tapi salah satunya adalah politik luar negeri. Apa daerah provinsi Jawa Barat tidak boleh menyelenggarakan hubungan luar negeri? Boleh. Banyak kegiatan antar provinsi yang dikemas dalam MOU on Sister Province. Kemudian Sister City, banyak lembaga-lembaga begitu, kita termasuk yang aktif. Itu masuk dalam kategori politik, maksud saya ulangi, hubungan luar negeri, tapi bukan politik luar negeri. NGO silakan. Banyak bisnis besar atau organisasi besar punya departemen hubungan atau kerjasama luar negeri. Jadi dalam hal ini diplomasi, politik luar negeri dan hubungan luar negeri biasa saling melengkapi. Di sini dengan mengatakan bahwa dengan uraian tadi dari pertanyaan is everyone's a diplomat, dapat saya katakan bahwa tidak semua orang sesungguhnya menjadi diplomat. Dengan mendudukkan pengertian ini secara tepat, saya tidak ingin mengatakan atau dikesankan bahwa organisasi-organisasi civil society, atau NGO, kemudian think tanks, atau akademia, atau perorangan tidak punya peran dalam hubungan dan kerjasama internasional. Nah, dalam beberapa hal, negara pun punya kepentingan untuk mengajak serta berbagai komponen masyarakat. Pak Kris ingat betul itu, apa yang sering saya kutip dari pernyataan Bung Hatta pada 10 Desember tahun 45. Dalam pidato radio, beliau mengatakan, hanya dengan penyertaan berbagai komponen masyarakat, komponen bangsa, maka diplomasi atau melalui diplomasi tujuan-tujuan yang kita ingin capai bisa kita capai. Dengan kata lain sangat terbuka pemikiran waktu itu. Belakangan juga bergeser menjadi sepertinya diplomasi dan hubungan internasional menjadi monopoli pemerintah. Mengapa lalu pada awal reformasi dalam kerangka restrukturisasi benah diri yang saya majukan di Kementerian Luar Negeri, saya melihat pentingnya publik diplomasi. Apa sih yang dimaksud dengan publik diplomasi? Siapa target audiensnya? Dan mengapa kita mesti merangkul semua komponen bangsa? Yang katain aktor-aktornya dalam tadi state in its relation with maksud saya and
other international. Jadi saya melihat pertama, reformasi itu menyadarkan kita. Reformasi adalah perubahan yang besar dan mendasar dalam banyak hal, termasuk kebijakan negara, termasuk mengkoreksi kebijakan masa lalu yang salah, keliru, dan karena itu memajukan cara pendekatan baru dalam berbagai hal, termasuk di bidang diplomasi. Yang kedua, kesadaran bahwa dengan demokratisasi, pemerintah, eksekutif tidak satu-satunya aktor yang memonopoli diplomasi atau kerjasama internasional. Kita lihat, DPR yang pada era reformasi mempunyai peranan yang lebih penting, jauh lebih penting dari sebelumnya. Sebelumnya hanya tukang stempel, tapi dengan reformasi, there was quite a shift of power dari eksekutif ke legislatif. Dan secara keseluruhan terjadi balance of power, di mana juga yudikatif, kekuatan independen. Jadi yang kedua, dengan demokratisasi, maka kita juga pemerintah negara harus mengakui peran-peran aktor-aktor lainnya yang dulu karena negara yang terlalu kuat, eksekutif yang terlalu kuat, aktor-aktor lainnya itu terkesampingkan. Tapi kalau saya ingat pesan Pak Hatta itu, pidato radio 10 November. Saya ibaratkan dulu, saya juga menyebut bahwa dengan pengertian penyertaan semua komponen bangsa untuk menggolkan tujuan yang ingin dicapai melalui diplomasi. Saya ibaratkan sebagai, waktu itu masih populer, total football, yaitu kita bergerak, memainkan diri dalam satu tim. Targetnya adalah menggolkan bola ke gol lawan. Jadi back boleh menyepak ke kiri, ke kanan, asal jangan menyepak ke gawang kita sendiri. Tapi menargetkan menggolkan bola ke gol lawan. Dalam satu tentunya strategi yang sudah disepakati lebih dahulu, siapa memainkan peran apa, dan kita berbagi peran. Ada yang penyerang, ada yang penjaga gawang, ada yang back, dan sebagainya. Karena itu paling mudah memberikan pengertian tentang total diplomacy dengan menyertakan segala komponen bangsa dengan mengibaratkan sebagai total football. Ingat, jangan menggolkan bola ke gawang kita sendiri. Itu. Jadi Pak Dubes tadi dengan jeli bedakan siapa audiens dari public diplomacy. Pada sistem yang tradisional, Amerika sejak tahun 50-an sudah mengembangkan public diplomacy, juga negara-negara barat lainnya. Tetapi target audiens mereka hanya audiens luar, foreign audience. Kita beda. Kita ya juga target luar. Tadi Pak Kris menyebut BSBI, Beasiswa Seni dan Budaya. Kita undang setiap tahun lalu 70 orang anak-anak muda dari 42 negara. 3 bulan kita titip di berbagai sanggar di Jogja, di Bali, di Padang, di Makassar. Itu pelajar seni dan budaya. Tapi bukan hanya seni dan budaya, pada akhirnya juga bahasa dan falsafah kita, budaya dan falsafah kita. Luar biasa. Saya pikir kalau Anda para mahasiswa menyaksikan video itu, sedikit banyak ada jealousnya. Kok orang-orang muda dari negara lain sangat antusias datang belajar tentang seni dan budaya kita. Tapi kita kok being tetangga dari Solo, tetangga dari Jogja, kapan-kapan dan kurang perhatian kita. Kita take for granted. Jadi karena itu jangan kita lupakan kekayaan seni dan budaya kita yang orang lain datang jauh-jauh belajar. Saya ingin ambil contoh seorang yang saya sangat sering meng-quote. Itu seorang peserta dari Papua New Guinea, namanya Vincent. 3 bulan
di Indonesia, dia mengkompos lagu dalam bahasa Indonesia. Liriknya, Indonesia, negeriku, rumahku, bangsaku, negara ribuan pulau, suku, dan sebagainya. Sangat indah, hanya bagus sekali. Saya anggap itu lagu kebangsaannya BSBI. Seperti Sumpah Pemuda oleh pemuda internasional. Itu Indonesia, rumahku, bangsaku, negaraku, luar biasa. Jadi itu yang saya maksud soft power tadi. Kita mencoba dengan menjual sistem nilai, jual tanda petik nilai kita, seni budaya, kekayaan, pada pihak lain untuk mereka menjadi pecinta-pecinta Indonesia. Umumnya balik lagi, cari beasiswa untuk belajar bahasa Indonesia, belajar di berbagai universitas Indonesia, dan sebagainya. Jadi tidak mudah, tidak mahal biayanya buat negara, tapi itu salah satu bentuk diplomasi publik kita. Yang membedakan tadi, diplomasi publik kita itu menggarap foreign audience, tapi juga domestik. Domestik karena kita nggak perlu, sebab diplomasi tidak akan berhasil kalau warga kita sendiri, publik domestik kita sendiri tidak memahami apakah kebijakan dasar atau kebijakan pokok dan bagaimana operasionalisasi kebijakan itu. Karena itu dalam banyak hal bukan hanya kita menggandeng mereka, tapi juga kita diskusi, menyerap aspirasi mereka. Saya dulu punya forum namanya Foreign Policy Breakfast. Modalnya bubur ayam. Kita undang tiap kali 32 tokoh. Pak Kris tadi menyebut tokoh bukan agama Islam saja, tokoh lintas agama. Ya Kristen, Hindu, Buddha, Konfusius, dan sebagainya. Kita ajak mereka untuk mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi kepentingan nasional kita. Tadi pasca 9/11, apa sih persoalan 9/11? Persoalan 9/11 adalah berkembangnya mispersepsi di dunia barat, termasuk di Australia, tentang Islam. Islam yang diasosiasikan dengan kekerasan, dengan terorisme bahkan, dan Islam yang dianggap tidak damai. Padahal kita meyakini Islam kita yang moderat, yang rahmatan lil alamin, tidak demikian. Karena itu kita mengambil inisiatif memajukan dialog antar budaya, antar agama, antar peradaban. Pastilah Pak Hasan itu tidak akan fasih bicara seperti tokoh-tokoh seperti Kiai Hasyim Muzadi bicara tentang Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang melindungi semua. Semua itu bukan manusia tapi makhluk Tuhan lainnya. Jadi dengan kata lain juga dengan merangkul mereka, mereka menjadi orang-orang yang tepat berbicara tentang itu, meyakinkan dunia this what is Islam, at least what is Islam di Indonesia. Karena itu menjadi suatu yang sangat digemari oleh banyak negara. Negara itu kita punya peranan memimpin dalam proses itu. Menghadapi perang Irak, itu hampir tiap minggu saya mengadakan Foreign Policy Breakfast dengan para tokoh lintas agama. Pertanyaannya, bisakah perang itu dicegah? Pasti tidak bisa karena Amerika yang was to unleash their angers dengan serangan terorisme yang menusuk jantungnya Amerika. Yang kedua, kita khawatir kalau perang itu ditafsirkan sebagai perang Barat terhadap Islam. Tapi lebih celaka lagi, perang itu kalau ditafsirkan sebagai perang Kristen terhadap Islam. Kita bangsa yang majemuk, kita juga punya substantial number of followers of Christianity. Kita sepakati perang pasti merobek Irak, tapi bagaimana perang tidak merobek diri kita. Karena itu ada advis Kiai dari Gontor, Hasan, kita mesti lakukan upaya untuk mencegah perang. Semua bilang, tapi kalau gagal, ada ungkapan bagus. Jangan tinggalkan semua apa yang tidak bisa kita lakukan semua. Sangat indah. Maksudnya, kita lakukan upaya mencegah perang. Karena itu kita memodali, kita kirim, kita sponsori. Ada delegasi ke Vatikan, bertemu dengan Paus. Karena Paus sangat vokal menentang perang Amerika terhadap Irak.
Kita kirim delegasi ke Brussel, karena di Brussel ada demonstrasi besar yang menolak perang. Sangat barat, Christian World, tapi juga ke Sydney, karena di Sydney ada demonstrasi perang menentang perang. Mengapa kita kirim? Karena mereka pulang dari situ dalam khotbah Jumat, dalam khotbah gereja bisa menyampaikan, I was there in Vatican. I met the Pope, and the Pope openly and strongly opposed the military invasion of the United States. Likewise di Brussel dan di Sydney. Sydney juga barat pengertian dalam hal itu. Jadi kita bekerja sama erat untuk meyakinkan publik kita bahwa dampak dari perang itu akan merobek Irak pasti. Tapi bagaimana tidak merobek kita? Itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh para diplomat sendiri, dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi kita bekerja sama erat. Ada kepentingan yang sama. Karena itu statement kita pada tanggal 20 Maret tahun 2003, kalau Anda lupa tentang tanggal invasi militer Amerika, sangat keras. We strongly condemn the US military aggressions. Berapa hari kemudian Colin Powell telepon saya, Menteri Luar Negeri Amerika. Jenderal Colin Powell mengatakan, Mr. Minister, would Indonesia in a position to support? Saya bilang enggak. Kita sudah mengeluarkan pernyataan sangat keras, sangat prinsipil, dan itu bukan pernyataan pemerintah saja kan lain, tapi juga didukung oleh berbagai komponen masyarakat kita. Dalam masyarakat demokrasi kita juga nggak bisa menentukan sikap sendiri karena itu proses konsultasi. Ya, saya yakin Anda sudah membaca dari laporan Dubes Anda begitu yang dilakukan Indonesia. Saya senang mengquote ini karena pada akhirnya kalau banyak negara baru buka mulut, diinjek kakinya tidak bisa bunyi, kita itu lantang. Dan Colin Powell mengatakan, I understand, Excellency. Let's as democracy, we agree to disagree. Saya bilang, fine, excellent. Itu juga lahir dari kekuatan kita yang sangat solid posisi kita, bukan hanya pemerintah, tapi setiap minggu saya foreign policy breakfast dengan para tokoh lintas agama, para pemimpin sosial, politik, dan sebagainya. Jadi, tepat apa yang dimaksudkan Pak Hatta. Hanya dengan penyertaan berbagai kelompok komponen bangsa, tujuan diplomasi kita bisa tercapai. Banyak bidang-bidang menyangkut public diplomacy yang kita lakukan. Beberapa hari yang lalu saya diminta interview oleh Kompas mengenai Bali Demokrasi Forum. Sebenarnya kita maksudkan itu untuk memancarkan sistem nilai demokrasi yang juga notabene sudah menjadi sistem nilai kita ke wilayah Asia Pasifik. Mengapa? Karena lahannya untuk ditanami benih demokrasi subur dalam artian sepertiga dari 56 negara di Asia Pasifik adalah yang demokrasi. Sepertiga lainnya yang setengah demokrasi. Ya ada pemilihan berkala, tapi nggak ada kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Contoh yang paling dekat Singapura. Yang ketiga yang sama sekali totalitarian. Jadi karena itu nggak ada gunanya kita mengajarkan demokrasi pada Eropa karena semua demokrasi. Tapi dalam wilayah kita itu menjadi sangat penting untuk kita sebarkan benih-benih tentang demokrasi. Di luar dugaan kita, negara-negara di kawasan Afrika, Eropa, Amerika, Kanada, dan Latin Amerika datang, kok kami nggak diundang? Karena itu pada satu titik, berapa tahun lalu, 106 negara. Jadi, demokrasi satu yang seksi untuk jadi jualan kita. Dan sebetulnya terlepas dari hiruk-pikuk demokrasi di kita, kalau Anda pelajari tentang state of play tentang demokrasi di dunia, kita itu menjadi the shining examples. Karena itu kredibilitas kita untuk bicara tentang demokrasi juga masih tinggi. Lihat aja pemilu di Amerika baru-baru ini, sangat memecah. They are very divided. Kita tidak begitu. Kalau saja Biden bisa mengajak Trump untuk jadi Menteri Pertahanan, saya kira dengan akomodasi itu mereka jadi kurang terbelah kira-kira. Mungkin saya ada kepanjangan bicara, tapi dengan kata lain,
walaupun dari pertanyaan pokok jawaban saya mungkin terlalu tadi, not everyone is a diplomat, but every component bangsa bisa punya peran. Dan peran itu tidak kalah penting. Karena sebagai pemerintah, kita juga mengakui ada keterbatasan kita sendiri. Jadi sadarilah bahwa mahasiswa punya peran, bahwa warga kita yang lain di luar negeri juga punya peran, dan saya yang mengingatkan apa yang diucapkan oleh Presiden Kennedy awal tahun 60-an. Don't ask what your country would do for you, but ask what you can do for your country. Jadi tadi saya sudah membuka peta tentang di mana semua kelompok warga bisa punya peran, termasuk dalam diplomasi. Pak Dubes tadi sudah sangat baik mengajak kita semua, seluruh warga bangsa untuk bersama-sama memajukan diplomasi yang pada esensinya adalah to promote our national interest, plural, karena dia tidak hanya politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Yang kedua, memancarkan sistem nilai kita. Kita harus bangga bahwa sebagai bangsa yang punya peradaban tinggi, sesimpel dialog sebagai sistem nilai, dia punya nilai jual yang pernah sangat mahal. Jadi tolong digali berbagai sistem nilai kita, tradisi dari kekayaan tradisi, budaya, peradaban, agama, dan sebagainya yang masing-masing bisa kita majukan. Jadi dengan itu saya ingin tutup presentasi saya. Saya sebenarnya senang dengan question and answer, apa saja, jangan hanya public diplomasi, silakan kalau masih ada waktu. Serahkan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hasan. Oh, very insightful, sangat menarik sekali. Tadi saya sangat tertarik dengan analogi tim sepak bola atau tim football. Jangan sampai mengegulkan ke gawang sendiri. Jadi pemain harus bekerja sama, nggak cuma pemerintah, untuk bermain dengan baik. Ya, terima kasih sekali Pak Hasan. Kita ada pertanyaan ini dari beberapa peserta di sini. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Shirley Dinislami. Itu, selamat sore para narasumber yang terhormat. Saya Shirley ingin bertanya, Indonesia dengan Malaysia merupakan negara serumpun yang hingga saat ini tidak terlepas dari konflik yang sering disebabkan oleh karakter masyarakat budaya yang mirip. Nah, contohnya seperti klaim budaya. Itu pertanyaannya, apakah cara diplomasi publik yang efektif dilakukan untuk menjaga hubungan luar negeri dari kedua negara, Indonesia, Malaysia, jadi tadi bilateral ya, selain adanya pertukaran pelajar, pertukaran budaya, kebijakan lain, gimana caranya untuk berdiplomasi dengan baik? Apalagi kita serumpun seperti saudara sendiri, tapi saling klaim budaya, itu pertanyaannya. Mungkin Pak Hasan atau Pak Kristiarto bisa membantu menjawab. Terima kasih. Mungkin saya usulkan 3 pertanyaan untuk ya. fase pertama, tambah 2 lagi. Oke, ya, tadi pertanyaan pertama tentang budaya yang mirip dengan negara tetangga. Pertanyaan kedua itu tentang dari Mas Elang Buguh Raka. Selamat sore Bapak, ketika saya mendengar kata everyone is diplomat, saya berpikir masyarakat akan menjadi citizen diplomacy. Tapi merujuk pada public diplomacy, di mana hal itu dapat menjadi soft power untuk mempromosikan atau marketing Indonesia ke everyone. Jadi pertanyaannya, bagaimana public diplomacy dapat mempertahankan soft power itu? Itu pertanyaan kedua. Jadi dari tadi Pak Dubes Kristiarto Legowo sudah mencintai Indonesia. Nah, bagaimana mempromosikan citra nasional untuk mempertahankan soft power itu? Pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga itu tadi di awal ada dari Ibu Novita Rahmawati. Assalamualaikum Pak Menlu, Pak Hasan dan Pak Kristiarto. Pertanyaannya tadi tentang
kegiatan dialog lintas agama diplomasi publik Kemenlu yang pertama kali. Jadi apa latar belakangnya mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit, dan apakah ini dapat menjadi soft power untuk kedepannya? Itu tadi 3 pertanyaan yang dari chat box di sini, mungkin bisa dijawab satu persatu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kris mau jawab dulu atau? Baik, saya mulai saja. Yang paling tepat menjawab adalah guru saya. Silakan Bapak. Kalau kurang saya tambahkan Pak Kris. Satu, hubungan kita, bilateral kita dengan Malaysia. Saya sangat hati-hati menggunakan terminologi kedua negara kita sebagai negara serumpun. Pada tahun sekitar 2002, ada ajakan Malaysia untuk membangun hubungan serumpun Indonesia-Malaysia. Dalam sidang, dalam rapat Komisi 1 DPR RI, saya diminta tanggapan saya. Saya katakan tadi, kita harus hati-hati apa yang dimaksud dengan konsep negara serumpun. Khususnya dari sisi kita sebagai sesama Melayu. Nah, saya katakan di Malaysia sendiri konsep Melayu yang dipadukan dengan Islam dan menjadi pribumi itu sangat kontroversial. Karena Malaysia pada dasarnya adalah terdiri dari etnik Melayu 60%, kemudian Cina dan keturunan Cina dan keturunan India mungkin 30-20. Jadi dengan Malaysia, khususnya kelompok Malaysian Malay, membangun hubungan serumpun atas dasar ras Melayu, hubungan sesama ras Melayu, itu juga akan memecah mereka. Dengan kata lain sangat diskriminatif, tidak inklusif. Sebaliknya di kita, sekarang kita harus hati-hati. Dengan pengertian Melayu di kita itu adalah, kalau kita lihat calon bahasa Melayu sebagai calon bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda, itu yang dimaksudkan adalah warga Indonesia yang sebetulnya fokusnya wilayah Riau dan Sumatera Timur, bahkan mungkin Aceh bisa masuk, Jambi, Palembang, dan Sumatera Barat. Tapi apakah orang Bali bisa dikatakan serumpun Melayu, rumpun Melayu? Kata lain, dalam sejarah perjanjian Westphalia dengan nation state adalah bahwa negara tidak partisan, tidak memihak pada etnik dan agama. Jadi non partisan. Loh, kalau negara dalam kebijakannya berpihak pada sekelompok warga atau etnik, itu sudah melenceng dari konsep nation state. Jadi saya katakan Indonesia tidak setuju dengan konsep itu, karena buat kita juga memecah. Di samping dia memecah Malaysia sendiri. Nah, saya ingin sebut juga, ini porsi Pak Kris bagian, seperti konsep kita memajukan Indonesia. Karena pada menggunakan kebijakan negara termasuk diplomasi yang berpihak pada atau mengedepankan etnik pada sebagai nation state, kita tidak boleh mengambil kebijakan yang partisan etnik dan partisan agama. Jadi saya punya pengalaman dengan Malaysia tadi, tapi tentunya juga bisa dinilai apa kebijakan itu efektif atau tidak, itu soal kedua. Tapi pada prinsipnya, prinsip-prinsip dalam Indonesia sebagai negara kebangsaan, sebagai nation state, jangan mengembangkan kebijakan negara, termasuk diplomasi yang partisan. Saya sih bukan bicara di belakang, saya ngomong pada Dirjen Asia
dan Pasifik mengenai ini, menyampaikan pendapat saya. Yang lain, Malaysia memang terus terang dalam diplomasinya terhadap kita agak culas. Itu bahasa saya masih sampai sekarang duduk sebagai penasehat tim negosiasi perbatasan laut darat dengan Malaysia. Saya tahu perilakunya lah. Jadi kalau kita relatif dengan mudah menyepakati kesepakatan dengan Filipina, dengan Singapura, tapi tidak mudah dengan Malaysia. Saya tidak tahu apa psikologis karena ada perasaan siblings yang lebih tua dan lebih muda, saya tidak tahu. Tapi agak merupakan karakter dari Malaysia untuk kita pahami. Boleh saya keliru tadi dari pengalaman saya tadi, ada sikap-sikap tertentu yang culas. Yang kedua, Malaysia tahun 70-an mengundang banyak profesor dari kita, dari IPB, dari ITB, belajar banyak tentang pasti teknologi dari kita. Tapi setelah tahun 80-an, ekonomi Malaysia yang tumbuh pesat, mereka sudah melihat they look down to Indonesia. Tapi lebih cilaka lagi setelah 98 krisis ekonomi dan membanjirnya bukan sekedar kerja skill ya, tapi sebagian besar malah PRT. Sehingga in their daily life, mereka melihat Indonesia is nothing but PRT. Itu sisi jelek dari ekspor tenaga kerja yang non-profesional. Saya pernah katakan dalam diskusi saya dengan kawan pemimpin Malaysia, saya katakan saya ungkit tadi sejarah tahun 70-an ketika mereka menghargai, they look up at us. Tapi they look down now, tamanya setelah 98, Indonesia is nothing but pembantu. Sementara kemajuan ekonominya luar biasa, kita ketinggalan di belakang, dan itu ada kesombongan sendiri. Karena itu pada tahun 2000 pertengahan, kita membentuk Eminent Persons Group. Ketua oleh Pak Sutrisno, mantan Wapres, Pak Alatas duduk di situ, dari pihak mereka ada mantan Deputi Prime Minister Datuk Musa Hitam, para tokoh ahli budaya, ahli antropologi, sosiologi, sejarah, itu duduk bersama, melihat kembali, menengok apa sih, what's wrong dalam hubungan bilateral kita. Lagi diangkat lagu. Saya hadir di pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Singapura, disajikan lagu Bengawan Solo, tapi mereka jujur mengatakan this is an Indonesian song, composed oleh Gesang, tapi tidak dengan Malaysia. Saya ada dubes kita. Abi juga dulu bapak buahnya Pak Chris. Dia sebagai dubes dinyanyi dalam satu pertemuan internasional disajikan lagu Krisdayanti. Dan MC-nya mengatakan this is new Malaysian song. Pak dubes kita bisik sama tangannya, Datuk, itu kan lagu barunya Krisdayanti, baru 1 minggu, kok bisa diklaim sebagai new Malaysian song? Ini kata serumpunnya. Tak apalah Pak Dubes, kita akan serumpun. Di Jepang lagu Bengawan Solo sangat terkenal. Dia tidak tahu siapa komposernya. Tapi dasar orang Jepang royalti dari lagu itu dikumpulkan. Ketika belakangan tahun 80-an mereka tahu komposernya namanya Gesang masih hidup. Dana dari royalti itu diserahkan, diberikan kepada Gesang. Dan menjadikan Pak Gesang yang sudah miskin, jadi hidup hari tuanya lebih baik. Itu Jepang, tapi bukan Malaysia. Yang kedua, soft power. Memang diplomasi publik, karena on the contrary, yang dimaksud dengan hard power adalah penggunaan kekuatan militer dan ekonomi. Ekonomi itu bisa payment, bisa dalam bentuk kerja bantuan luar negeri dan sebagainya. Untuk mempengaruhi negara lain yang menjadi harapannya untuk mengambil kebijakan yang ya paling sedikit simpatetik, kalau tidak memihak. Jadi by definition public diplomacy menggunakan soft power kita. Ini contoh BSBI, ini budaya, itu kan soft power.
tentang dialog tentang antaragama. Kita tidak mementung Amerika atau siapapun, tapi kita ngecek ini loh pengertian yang tepat tentang hubungan antar budaya, antar agama dan sebagainya. Jadi pasti dalam public diplomacy kita mengedepankan soft power, termasuk sistem nilai kita. Saya kira itu juga sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Novira ya, yang mengenai soft power. Mungkin Pak Kris bisa menambahkan apa yang mungkin saya terlewat atau ya kurang dalam jawaban saya. Terima kasih Pak Hasan. Sebetulnya tadi apa yang sudah disampaikan Pak Hasan sudah lengkap dan secara tepat menjawab pertanyaan yang ada. Saya hanya sedikit sebetulnya menambahkan dan menguatkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan. Tadi kalau tidak salah tangkap pertanyaannya kan, apakah melalui public diplomasi ini bisa dipertahankan soft power? Tapi tadi Pak Hasan sudah menyampaikan secara tepat, sebetulnya public diplomasi itulah sebetulnya soft power. Soft power dan public diplomasi adalah satu hal yang sangat identik. Salah satu ciri dari public diplomasi, kalau tadi saya merefer pada satu definisi, ada satu kata kunci. Public diplomasi selalu menekankan pendekatan yang positif. Jadi inilah bedanya dengan yang tadi Pak Hasan sebut sebagai hard power. Jadi memang public diplomasi itu adalah bentuk lain dari diplomasi dan sangat berbeda dengan approach yang dikatakan sebagai hard power yang kadangkala satu negara menggunakan kekuatan militer mereka atau kekuatan ekonomi mereka untuk menekan negara lain. Dalam kaitan inilah sebetulnya to put it in context dengan apa yang diinisiatifi oleh teman-teman PPIA. Saya ingin menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Hasan bahwa dalam proses diplomasi ini negara tidak dapat melakukannya sendiri. Kita butuh dukungan dari semua komponen bangsa. Karena kalau semuanya dilakukan melalui jalur formal, seringkali tidak efektif. Saya berikan contoh terkait dengan apa yang terjadi di Australia. Kemarin sekitar 6 bulan yang lalu ada satu college di ACT ini yang akan menutup program studi bahasa Indonesia. Tentunya pengenalan budaya Indonesia di Australia menjadi salah satu kepentingan kita, dan saat ini Universitas La Trobe di Melbourne pun juga akan menutup studi bahasa Indonesia yang selama ini diajarkan di universitas tersebut. Apa yang terjadi di Canberra pada waktu itu? Saya diminta untuk ikut serta menandatangani petisi oleh beberapa kalangan masyarakat Australia yang menolak penutupan tersebut, dan juga bersama-sama masyarakat Indonesia yang ada di Australia untuk ikut tanda tangan petisi. Saya katakan saya tidak bisa. Dengan status diplomatik saya tidak bisa untuk ikut turun ke jalan, bawa petisi, kita serahkan kepada otoritas yang terkait di Canberra. Saya tidak bisa. Jadi, tapi saya yakin bahwa petisi itu bisa menjadi salah satu jalan yang efektif. Untuk itulah maka waktu itu saya senang sekali ada inisiatif dari teman-teman anggota masyarakat yang mereka yang maju ke depan, mereka yang melakukan mengajukan petisi yang tidak dapat saya lakukan sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia. Yang saya dapat lakukan adalah ya saya resmi, saya menuliskan secara surat secara resmi kepada otoritas terkait, menyampaikan keprihatinan kita bahwa studi bahasa Indonesia akan ditutup. Sama juga dengan yang dan akhirnya tidak jadi ditutup. Nah, ini menunjukkan efektivitas public diplomasi di mana kita mengedepankan aktor non-state. Dalam hal ini masyarakat Australia, masyarakat Indonesia membantu kita, sementara saya tetap menggunakan jalur formal. Hal yang sama akan saya lakukan untuk kasus yang sama di La Trobe University. Saya mendapatkan ajakan, kemudian diundang untuk ikut menandatangani petisi. Saya bilang saya tidak bisa. Kalau petisi saya nggak bisa. Tapi kalau saya menulis surat resmi atas nama pemerintah Indonesia, saya bisa lakukan itu. Jadi inilah contoh bagaimana
aktor state dan non-state bisa beriring bersama memajukan kepentingan nasional kita, dan ini membuktikan sekali lagi kesahihan apa yang disampaikan oleh Bung Hatta, bahwa diplomasi untuk dapat berhasil butuh dukungan semua komponen bangsa. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kristiarto Legowo. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.20 waktu Queensland, saya mengundang dua peserta untuk raise hand kalau mau bertanya secara langsung kepada Pak Hasan Wirayuda dan juga Pak Kristiarto Legowo. Tapi tolong ini raise hand button. Ya, saya ada Mas Lanang Ahmad di sini, sudah raise hand. Satu lagi mungkin? Ada lagi? Ya, oke. Mas Bapak Muhammad Asyauki. Oke, kita sudah punya dua penyanyi di sini. Mungkin bisa di-unmute untuk Pak Lanang Ahmad. Terima kasih. Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Lanang Pastabik Asmat dari Hubungan Internasional FISIP Undip. Saya izin bertanya kepada Bapak Hasan. Kita tahu public diplomasi merupakan salah satu nilai jual sebuah negara yang mana berperan sangat baik untuk menjual produk-produk dari negara. Contohnya seperti Korea Selatan, yang mana kita lihat sendiri diplomasi publiknya sangat berjalan dengan baik. Nah, menurut Pak Hasan, bagaimana cara Indonesia menjalankan public diplomasi untuk mengenalkan budaya dan juga bahasa kita seperti Korea Selatan, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari Pak Lanang. Mungkin sekalian Pak Muhammad Asyauki bisa menanyakan pertanyaannya. Silakan. Tes. Suara saya sudah terdengar? Terima kasih. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Muhammad Asyauki Faradis. Saya dari HI Undip tahun 2018. Saya ingin bertanya, mengapa sih Indonesia tidak membuka diplomasi dengan Israel? Sedangkan masyarakat Indonesia sendiri menginginkan keadilan bagi rakyat Palestina. Dan mungkin itu salah satu caranya dengan berdiplomasi secara langsung dengan membuka kantor diplomasi di sana. Lalu, pertanyaan kedua, jika kebijakan ini dilakukan, bagaimana cara Bapak mengedukasi masyarakat Indonesia supaya publik diplomasi berjalan dengan lancar di domestik maupun di mancanegara? Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Hasan Wirayuda dan Bapak Kristiarto. Mungkin Pak Hasan dulu bisa menjawab pertanyaannya. Mohon di-unmute untuk Pak Hasan mikrofonnya. Ya, sudah. Terima kasih. Kalau kita perhatikan, memang publik diplomasi Korea Selatan dalam 10-15 tahun terakhir ini luar biasa. Tidak ada anak muda yang tidak kenal dan tidak suka K-pop Korea. Juga sinetron Korea, sangat populer di masyarakat kita. Dengan itu juga marketing produk-produk mereka yang lalu, karena memang produksinya baik, dia unggul, luas, dikenal luas di Indonesia. Tapi itu bukan suatu yang tiba-tiba. Kenapa dulu kita tidak kenal K-pop? Kenapa baru gejala 10-20 tahun terakhir ini? Yang tidak diketahui oleh kita adalah bahwa seirama dengan kemajuan ekonominya, bangsa Korea yang memang tidak punya kekayaan alam, karena itu
mereka menekankan arti penting bagi anak mereka untuk belajar, itu bukan hanya belajar teknologi, IT, dan lainnya, tapi juga seni musik. Mungkin tidak diketahui bahwa puluhan ribu anak-anak Korea itu oleh orang tuanya dikirim ke konservatori, sekolah musik di Roma, di Milan, di Moskow, di Wina, di London, you name it. Itu ibu-ibu Korea mengajak anaknya masih umur 5 tahun sudah belajar piano di Wina, belajar berbagai hal, termasuk koreografi. Karena itu ketika mereka sama-sama naik usia, karena semua tadi keahlian musik pada berbagai bidangnya sudah punya level derajat internasional. Jadi itu yang kita tidak ketahui. Dulu mana ada orang Korea joget-joget seperti K-pop, nggak ada. Tapi itu mereka sangat sistematik belajar. Karena memang mereka bangsa yang tidak punya kekayaan alam yang suka kita lebihkan kebanggaan kita. Kalau enggak lah kita menjadi negara yang kaya raya. Saya bilang jangan mau ditinak bobokan oleh ungkapan itu. Korea itu bangsa yang nggak punya apa-apa. Tapi dia punya sumber daya manusia, termasuk di bidang art and culture, yang mengangkat mereka menjadi negara ekonomi maju, pendapatan per kapitanya mungkin 5-6 kali dari kita. Look at Singapore, punya kekayaan alam. Jadi jangan mau didinabokan oleh puja-puji kita negara yang kaya raya. Syukur kita punya kekayaan. President Nixon menyebut kita itu, beliau dalam artikel di Foreign Affairs tahun 70, Indonesia is the third richest country in terms of natural resources in the world. Terserah Anda, para mahasiswa, belajar bagaimana kita memanfaatkan kekayaan alam kita untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat kita. Kita punya rempah dulu dikenal luas, hidupnya paling dicari, tapi bisa jadi malapetaka. Karena kita tidak punya teknologi. Eropa punya teknologi mesiu, itu bisa nembak, kita lawan pakai bambu runcing, pakai pedang, ya kalah. Jadi itu tantangan buat yang muda. Nah, Jepang saja karena mungkin agak mandek Jepang itu. Coba Anda ke London, tanya, masih jual Sony nggak? Penjualnya akan bilang, oh ada di gudang, tapi yang di display itu Samsung semua. Samsung, LG, dan sebagainya. Itu contohnya. Ya kita bisa belajar dari kerja keras, juga prioritas yang diberikan pada Korea untuk memajukan sumber daya manusianya. Mengenai, ini pertanyaan saya kawan-kawan dari Undip, ini dari Undip kah atau sedang di Brisbane? Karena dengan itu bisa aja di Semarang. Iya. Most welcome. Pak Hasan. Hubungan Indonesia dan Israel. Ada ungkapan yang juga di kalangan senior diplomat pernah, dan saya marah, kok Indonesia bisa lebih Arab dari Arab? Berapa minggu lalu kita baca Uni Arab Emirat membuka hubungan diplomatik, disusul Bahrain. Orang spekulasi apakah next Saudi Arabia. Sebelumnya sudah ada Maroko, Tunis, di samping Mesir dan Jordan karena perjanjian memang buka hubungan diplomatik. Makanya dalam ungkapan kok Indonesia lebih Arab dari Arab. Dilupakan adalah satu posisi prinsip kita yang merupakan amanat konstitusi karena dia tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ingat kata harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Bagaimana kita mengakui dan karena itu membangun hubungan diplomatik dengan Israel, sementara saudara-saudara kita, bangsa Palestina, di tanah airnya, dia masih hidup sebagai dalam pendudukan Israel. Itu hal yang prinsip. Negara Arab boleh berubah sikap, boleh menjadi membuka,
Tapi buat kita masalah prinsip yang merupakan hasil pemikiran yang sangat dalam oleh para pendiri Republik ini. Saya ingin sebut, mumpung saya punya mikrofon di sini. Saya kekasih kuliah, coba siapa yang ingat tentang proklamasi? 2 kalimat sederhana. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apa kemerdekaan bisa dinyatakan? Kata siapa? Ya pastilah setelah 75 tahun kata kita, Pak. Ya betul, kalau tidak Anda tidak bisa kuliah di Brisbane sana. Kalau kita bukan negara merdeka. Perhatikan aja, negara yang diduduki seperti Palestina mana bisa mengirim studennya belajar di Brisbane. Karena wilayah pendudukan. Tidak ada hak asasinya untuk belajar, untuk bepergian, menyatakan pendapat. Jadi, untuk dicatat saja dulu, nanti dipelajari. Bahwa dunia, baik sistem politik dan sistem hukumnya baru 31 tahun kemudian mengakui prinsip ini. Whereas independence is the inalienable rights of peoples. Itu. Jadi, jangan anggap lumrah tuh. Anda boleh hafal, tapi coba benar nggak tuh kita bisa menyatakan kemerdekaan? Kata kita iya, itu kata dunia. Dan dunia memerlukan 31 tahun untuk pada akhirnya di Covenant on Civil and Political Rights dan Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, pasal 1 mengatakan all people shall have a right to self-determination. Loh, dari dulu kemana? Itu. Nah, jadi dengan kata lain, pada masa Pak Harto, terlepas kita tidak punya hubungan diplomatik karena kita tidak mengakui Israel, hubungan diplomatik kan fungsi dari pengakuan negara itu. Nah, mungkin satu negara membuka hubungan diplomatik kalau negaranya kita tidak akui. Tapi terlepas dari kita tidak mengakui dan tidak punya hubungan diplomatik, kebijakan yang diambil pada masa Pak Harto, people to people konteks boleh dimajukan. Kita welcome turis dari Israel, Israel ikut dalam konferensi internasional bidang tertentu yang tidak politis. Mungkin tidak banyak tahu bahwa saya selama Menlu 2 kali bertemu dengan Menlu Israel, Silvan Salom dan TV Livni, karena tidak menafikan kontak, tergantung kepentingannya. Kepentingan saya waktu itu adalah memberikan tahu pada Israel, Indonesia bermaksud membuka kantor perwakilan di Ramallah, Palestina. Saya bilang boleh, asal Anda buka hubungan diplomatik, punya kedutaan besar di Tel Aviv. Saya bilang nanti dulu. Itu antara lain. Jadi boleh kita membangun hubungan dagang, hubungan kerjasama teknik, sepanjang tidak hubungan politik dan diplomatik. Seperti sama dengan kita tidak mengakui Taiwan sebagai negara, kita resminya mengakui Taiwan sebagai bagian dari wilayah People's Republic of China. Tapi tidak mencegah kita untuk dagang, investasi, kerja, tenaga kerja, dan sebagainya. Jadi bisa dibedakan. Dan perlu dibedakan. Jadi kalau menurut saya, sepanjang Israel menduduki Palestina, amanah konstitusi. Siapa negara pemerintah yang berani melanggar itu? Itu bisa impeachment, siapapun bisa di-impeach, melanggar konstitusi. Tetapi juga disadari nilai politik dari pengakuan, yaitu bahwa dia punya nilai banyak bagi Israel. Tapi in return, what do we get? Di bukunya Golda Meir, jika kita menyelenggarakan Asia Afrika, Golda Meir sampai di Israel, di Singapura, dia menginap di hotel, dia sedih. Karena kok dia tidak dicawe-cawe untuk diundang ke Bandung. Ya prinsipnya karena di mata para pemimpin Asia Afrika, terutama kita sebagai negara tuan rumah, kita tidak akan pernah mengundang Israel dalam konferensi yang memperjuangkan hak merdeka bangsa terjajah, sementara dia menjajah Palestina. Keep that in mind, jadi jangan tanyakan tentang status hubungan kita tidak mengakui dan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi ada amanat konstitusi. Kalimat pertama, bukan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Mungkin Pak Kristiarto mau menambahkan sedikit atau
Gimana? Yang bisa saya tambahkan lagi, karena tadi Pak Hasan sudah lugas sekali, tegas sekali menyampaikan penjelasan terkait posisi kita via Israel, dan saya kira itulah yang perlu kita jadikan acuan, termasuk acuan bagi teman-teman generasi muda kita. Oh baik, terima kasih Pak Kristiarto. Jadi ini ada apa? Mungkin saran menarik dari forum peserta kali ini. Mungkin di era internet ini marketing Indonesia atau public diplomacy Indonesia mungkin bisa ditingkatkan, karena di era internet ini, sosial media di mana-mana, posting di mana-mana, kita bisa memperkenalkan lagu daerah, dangdut atau gimana gitu, terus bisa memperkenalkan makanan, bahasa, budaya lainnya, tari-tarian lewat internet. Jadi itu akan mempermudah public diplomacy dan marketing Indonesia ke seluruh dunia. Dan secara singkat juga tadi Pak Kristiarto sudah menyampaikan kalau kita tidak mencintai Indonesia, tidak mengenal Indonesia, gimana kita bisa memperkenalkan Indonesia ke seluruh dunia. Jadi memang sebagai aktor non pemerintah, kita memang harus support tim diplomat Indonesia untuk marketing Indonesia ke seluruh dunia. Mengingatkan sedikit, ini ada Instagram Isagu juga, Facebook untuk sekali lagi memang marketing itu penting. Good brand image atau brand image yang baik untuk Indonesia juga penting. Maka kalau misalnya mau follow monthly discussion juga ada linknya di sini. Lalu ada juga kuesioner dan juga daftar hadir untuk mendapatkan e-certificate. Jadi tadi juga Pak Hasan dan Pak Kristiarto juga sudah menjelaskan berbagai sisi positif dan juga ada sedikit sisi negatif juga dari public diplomacy, terutama yang tadi Pak Hasan menerangkan tentang Indonesia dan Malaysia, tentang mengakui serumpun padahal mungkin tidak serumpun tadi juga begitu. Jadi secara umum kita belajar banyak sekali dari Bapak Hasan dan juga Bapak Kristiarto di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dari Isagu, tim Isagu? Nggak ada? Baik, terima kasih Mbak Maria. Ini untuk penutup saja. Atas nama dari PPIA Griffith University di Queensland atau Isagu, kami mengucapkan terima kasih untuk yang terhormat Bapak Dr. Hasan Wirayuda dan juga Bapak Dubes, Bapak Kristiarto Legowo, atas kehadiran dan sharing yang insightful untuk kami mahasiswa baik yang berada di Queensland, di Australia maupun di Indonesia, Bapak. Jadi jumlah peserta yang join di acara ini berkisar di antara 380 sampai 400 partisipan. Sebuah menjadi kehormatan bagi kami, Pak, untuk kampus seperti Griffith di Queensland ini sehingga bisa menghosting acara yang lumayan besar. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mbak Maria untuk ditutup. Boleh saya singkat saja. Terima kasih. Ya, Pak Hasan. Pertama, penghargaan saya kepada kawan-kawan adik-adik mahasiswa atas inisiatif ini. Saya gemar berbagi pengetahuan dan pengalaman saya. Pada akhirnya saya ingin ucapkan selamat belajar, dan salah satu kuncinya membaca dan membacalah. Terus, jangan pernah berhenti. Saya tanpa bermaksud menyombongkan diri, banyaklah membaca. Ketika saya di Harvard Law School dulu, setiap hari kita semua diwajibkan membaca 450 halaman sehari. Jadi tinggal nilai saja berapa halaman per hari yang Anda baca. Jadi itu salah satu resepnya untuk berhasil dalam tugas Anda sebagai mahasiswa belajar di negara orang untuk mencapai hasil yang terbaik. Terima kasih dan selamat belajar. Terima kasih banyak Pak Hasan, itu sangat berguna karena sekarang tidak cuma buku yang physical buku yang bisa kita baca, tapi berbagai sumber online, internet, e-books
bisa kita baca semua dan menambah ilmu. Oke, ya Pak Kristiarto mungkin mau menyampaikan sesuatu? Boleh, saya ingin mengeko apa yang sudah disampaikan Pak Hasan. Pertama, penghargaan saya, apresiasi saya, dan seluruh jajaran KBI Canberra atas inisiatif yang telah dilakukan oleh teman-teman PPIA Universitas Griffith di Queensland. Saya ingin sampaikan lagi bahwa diplomasi Indonesia, khususnya yang terkait dengan pengembangan hubungan bilateral Indonesia dan Australia, akan dapat semakin optimal, lebih optimal jika kami semua mendapatkan dukungan dari teman-teman sekalian, khususnya teman-teman PPIA yang ada di seluruh Australia. Marilah kita ciptakan Indonesia Incorporated dalam pengembangan diplomasi kita, khususnya dalam semakin memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia untuk kepentingan nasional kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Kristiarto Legowo. Demikian jika ada kekurangan kami mohon maaf. Ini karena kami pertama kali mengadakan MODIS monthly discussion. Mungkin kedepannya kita bisa menghadirkan topik-topik yang nggak kalah menarik dari malam ini. Sebagai penutup, saya sangat berterima kasih terutama kepada Pak Hasan Wirayuda dan juga Pak Kristiarto Legowo sudah meluangkan waktu untuk share knowledge, berbagi pengalaman mengenai public diplomacy di sini. Saya percaya kita tercerahkan untuk membantu para diplomat untuk public diplomacy, memarketingkan atau mengenalkan Indonesia ke seluruh dunia. Demikian saya tutup dan terima kasih banyak kepada para peserta, kepada semuanya yang telah menyiapkan, mengorganisir kegiatan MODIS ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat malam. Sampai jumpa lagi Pak Dubes. Pak. Senang sekali bisa berjumpa meskipun hanya virtual. All the best Pak, jaga kesehatan selalu. Yes. Sampai jumpa Pak. Pak Ketua, Ya, terima kasih Pak. Pak Hasan, terima kasih. Stay safe, stay healthy always, teman-teman sekalian. Siap, Bulan Bapak. depan saya ke Brisbane, mudah-mudahan bisa ketemu dengan teman-teman. Siap, Bapak. Salam dari kami Pak di Netton Pak. Ya, siap.